kita tidak bisa menyamakan pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelum ini. Sekali lagi dikarenakan adanya konteks penyelewengan kekuasaan yang digunakan berbasis nepotisme serta sejumlah pelanggaran aturan perundang-undangan. Karena itu sikap kita terhadap pemilu 2024 harus sangat berbeda. Jika ada orang yang mengatakan sama saja setiap pemilu, yang kalah biasanya tidak terima lalu kemudian menggugat. Menurut hemat saya kali ini berbeda. Kali ini yang dipersoalkan bukan lagi hanya sekedar kecurangan untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi juga yang harus dipersoalkan adalah penyelewengan kekuasaan yang bahkan melibatkan Presiden Republik Indonesia. Tetapi baiklah, mari kita bicara tentang penyikapan teknis prosedural yang kaitannya dengan pengamanan suara hingga kemudian kelak menjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Menurut hemat saya selayaknya tim pemenangan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar dan tim pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersiap dan bersikap lebih dari biasanya. Mereka harus mampu menggalang bukti-bukti berbasis saksi-saksi mereka di TPS. Semoga saja saksi mereka di TPS memadai untuk menyiapkan barang bukti, sehingga kemudian ketika mereka menggugat, mereka tidak mengidap Prabowo Subianto Syndrome. Apa itu? Prabowo Subianto Syndrome adalah menolak pemilihan umum, mempersoalkannya, tetapi dengan barang bukti yang tidak memadai. Akibatnya sangat mudah dikalahkan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi. Ini tidak boleh diulang. Harus disiapkan barang bukti yang cukup oleh semua pihak sehingga kemudian gugatan itu bukan saja penting dari sisi substansi, tetapi juga punya kemungkinan diproses secara layak sehingga hak warga negara dan pemilih itu bisa kita jaga. Yang juga perlu dilakukan adalah penyikapan terhadap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Menurut hemat saya, selain desakan dari publik atau civil society, selayaknya seluruh kandidat baik 01 dan 03 yang memang mempersoalkan hasil pemilu presiden kali ini serta partai-partai pengusung mereka harus ada tekanan secara resmi kepada Bawaslu agar Bawaslu memfungsikan diri secara proaktif. Selain tentu saja sekali lagi setiap pasangan calon menyiapkan tim pengamanan suaranya yang kredibel untuk menghadirkan barang bukti yang memadai. Bawaslu harus didesak untuk menjadi lembaga yang lebih proaktif mengingat kegentingan yang memaksa yang berkaitan dengan konteks penyelewengan kekuasaan di seputar penyelenggaraan pemilihan umum 2024 ini. Di luar itu menurut hemat saya, saat ini perlu untuk menyehatkan lalu lintas informasi kepada publik atau warga negara. Saat ini sangat mudah kita menemukan informasi yang kebenarannya sangat sulit untuk diuji, bertebaran di sana-sini untuk kepentingan masing-masing pihak. Hoax, fitnah, dan lain-lain bertebaran di mana-mana. Kadang-kadang ada pernyataan tokoh publik yang dipublikasikan, ternyata tokoh publiknya sendiri tidak pernah membuat pernyataan itu. Bahkan ada berita-berita resmi dari media yang isinya ternyata tidak berbasis fakta. Hal-hal yang semacam ini menurut saya membuat ada kebutuhan komunikasi yang lebih intens di antara pasangan calon, baik 01 maupun 03 dengan publik. Jika perlu, buatlah semacam forum harian secara rutin yang menginformasikan semua perkembangan yang terjadi. Sebaiknya publik dilibatkan dalam urusan ini. Salah satu kekeliruan kita seringkali ketika menghadapi konflik atau ketegangan dalam penyelenggaraan pemilu adalah publik tidak dilibatkan. Publik disisihkan di ruang yang ramai, sementara kerja-kerja pengamanan suara dan pembelaan diri dari para kontestan dilakukan dalam ruang tertutup yang senyap. Selalu berlaku satu prinsip, di tengah kesenyapan, di tengah ketiadaan transparansi, maka
lalu lintas informasi dan komunikasi di luarnya akan bisa sangat liar. Ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Harus ada komunikasi publik yang intensif sekali lagi dari semua paslon, terutama 01 dan 03 yang mempersoalkan Pilpres kepada publik atau warga negara. Yang berikutnya, yang menurut saya juga penting adalah bahwa lalu lintas informasi harus sampai ke masyarakat internasional. Opini internasional harus digalang secara serius, sehingga dengan demikian orang di luar sana tahu persis apa yang sedang terjadi dengan Indonesia. Semua hal yang tampaknya baik-baik saja dikarenakan disinformasi, miskomunikasi, atau asimetrinya berita-berita di dunia internasional harus diperbaiki, harus diluruskan, dan dunia harus tahu betapa Indonesia sedang tak baik-baik saja. Saudara, saya tidak ingin mengajak kita semua untuk menjajakan keburukan kita ke dunia internasional. Bukan sama sekali. Bagaimanapun, setiap orang di Indonesia dan setiap orang Indonesia di luar sana harus menjadi duta besar terbaik untuk Indonesia. Tetapi bukan berarti bahwa keburukan yang kita miliki harus ditutupi, apalagi kepentingan yang bermain di belakangnya adalah kepentingan partisan berbasis penyelewengan kekuasaan. Saudara-saudara, hal-hal lain yang juga perlu dilakukan saat ini adalah penggalangan gerakan civil society secara luas. Penggalangan ini bukan untuk tujuan-tujuan makar atau inkonstitusional. Penggalangan-penggalangan ini terutama untuk mengkonsolidasikan terus kekuatan-kekuatan pro-demokrasi. Salah satu hikmah di balik penyelenggaraan pemilu 2024 adalah berkembangnya kegiatan-kegiatan civil society, termasuk universitas atau perguruan tinggi, yang bergerak ketika keadaan memaksa mereka. Gerakan-gerakan civil society ini terus berkembang, puncaknya adalah menjelang 14 Februari kemarin. Menurut hemat saya, jangan dibiarkan grafiknya kemudian turun dikarenakan sudah ada pemenang dan pihak yang kalah. Yang sangat penting dalam sejarah pemilu di Indonesia, khususnya pemilu 2024, bukan saja siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita harus mendudukan pemilu 2024 dengan jernih. Dengan antara lain mencatat semua keburukan, mencatat semua masalah, menegaskan apa saja tantangan terhadap keberlangsungan demokrasi kita. Saudara, ada yang bertanya, apakah mungkin pemilu presiden dibatalkan atau dianulir? Saya ingin tegaskan bahwa sejauh ada bukti-bukti yang sangat cukup tentang terjadinya kejahatan pemilu dan kecurangan, tentu saja kemungkinan semacam itu bisa terjadi. Memang tidak ada presidennya dalam pemilihan presiden, tetapi dalam kontestasi di bawah itu, dalam pemilihan kepala daerah, kita sudah mengalami beberapa kali kejadian pemilihan ulang. Atau setidak-tidaknya adanya